Selamat datang di Cerita Pasir. Sebelum bercerita, klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng. Kali ini, saya akan bercerita tentang boneka Maria. Tak henti gadis kecil itu berlari hingga tak sadar ia telah melewati sebuah sungai kecil. Saat ia mulai sadar melewati sungai itu, tiba-tiba dia melihat sebuah peti kecil berwarna coklat keemasan terbawa arus sungai. Kemudian ia mencoba mengambil peti tersebut dengan tongkat. Saat dia berhasil mengambil benda itu dengan penasaran, dibukanya peti itu perlahan. Terlihatlah sebuah boneka lucu dan secari kertas bertuliskan "Ajak aku" dan gambar anak panah menuju hutan. Tanpa berpikir lagi, gadis itu segera menutup kembali peti itu dan berlari menuju tempat asalnya. Ketika dia mulai lelah berlari, ada suara memanggil gadis itu. "Adel!" Begitulah suara yang menyebut nama gadis kecil itu. Dilihatnya sosok yang mendekatinya sambil melambaikan tangan. Ternyata orang tersebut adalah sosok yang dikenalnya. "Adel, kemana saja kamu? Aku dan Joni mencarimu kemana-mana," tanya Lea. "Iya, maaf. Tanpa sadar tadi aku berlari sampai ke sungai dan menemukan benda ini," kata Adel sambil memperlihatkan isi peti tersebut. "Wah, cantik sekali bonekanya," ucap Lea. Kemudian Joni pun membalasnya dengan sinis. "Idih, boneka Udi kayak gitu dibilang cantik sih. Sana buang." Malam harinya, gadis itu mengeluarkan isi peti tersebut. Dan kemudian dia menemukan sebuah sisir yang terukir nama Maria. Mungkin ini boneka milik seorang gadis yang bernama Maria. Tapi kenapa dia membuang boneka ini? Gumam gadis itu dengan heran. Kemudian dia melihat kertas yang pernah ia lihat. Dia terkejut saat dia melihat gambar anak panahnya berubah 180 derajat ke arah kanan yang mengarah ke hutan yang didatanginya tadi. Ketika dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia bertemu seorang gadis kecil yang sebaya dengannya. Dan gadis itu menunjukkan ke arah boneka yang dibawa oleh Adel. "Kamu mau boneka ini ya?" tanya Adel ke gadis itu. Namun gadis itu tak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepala. Adel pun memberikan peti dan boneka tersebut sembari bertanya, "Nama kamu siapa?" Gadis itu tetap tak menjawab. Kemudian dia membuka peti itu, mengambil sisir dan memberikannya kepada Adel. "Jadi, tulisan Maria yang ada di sisir ini namamu. Dan boneka itu juga milik kamu?" tanya Adel. Gadis itu hanya mengangguk. Kemudian memegang tangan Adel dan mengajaknya ke suatu tempat. Gadis itu kemudian menunjuk ke suatu rumah. Dan Adel merasa tidak asing dengan rumah tersebut. "Itu rumahmu?" Gadis itu mengangguk. "Ya sudah, kamu cepatan pulang. Nanti orang tuamu malah bingung mencarimu. Kasihan mereka." Gadis itu berjalan menuju rumah itu dan kemudian masuk.
Di perjalanan saat Adele pulang, ada perasaan aneh. Kemudian dia melihat sebuah peti yang sama persis seperti peti yang dia temukan tadi. Kenapa dia membuangnya lagi? Pikir Adele. Kemudian dia mencoba mengambil peti itu. Saat dibukanya peti itu, bukan sebuah boneka yang dia temukan, melainkan secarik kertas yang bertuliskan "Terima kasih". Saat dia membaca tulisan tersebut, tiba-tiba tulisan itu menjadi tulisan darah yang mengalir terus tanpa henti, hingga membasahi bajunya, dan sungai itu pun juga berubah menjadi darah yang mengalir deras, sehingga membuat Adele ketakutan dan menangis. Tiba-tiba ada sosok tangan yang memegang pundaknya dan memanggil namanya. Adele, 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 bangun, kata suara itu. Lalu Adele terbangun dari mimpi itu. Namun nafas Adele masih tersengal-sengal. Ternyata itu adalah tangan ibunya yang membangunkan Adele. "Kamu kenapa, Adele? Kamu mimpi buruk ya?" tanya ibunya. "Iya, Bu. Adele takut. Tadi Adele mimpi serem," kata Adele yang masih dengan nafas yang tidak teratur. Kemudian ia bangun dan dilihatnya boneka itu. Namun boneka beserta petinya sudah tidak ada. Ia semakin heran. "Del, nanti ikut ibu ke rumah teman ibu ya. Anak teman ibu ada yang meninggal," kata ibu Adele. "Nama anak teman ibu siapa?" tanya Adele di sela-sela nafasnya yang belum teratur. "Namanya Maria." "Apa? Maria, kenapa dia meninggal, Bu?" Katanya dia terbawa arus sungai saat dia bermain-main di sungai itu. Terus mayatnya ditemukan di hutan, kata ibunya Adele. Setibanya di rumah teman ibu Adele melihat di sekeliling rumah terlihat foto seorang gadis yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Ternyata itu beneran Maria yang ada di mimpiku, pikirnya. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah benda yang benar-benar tak asing lagi, yaitu sebuah peti yang pernah dia temukan. Ternyata tadi malam yang mengambil boneka itu benar-benar Maria. Cukup sekian cerita misteri kali ini. Nantikan cerita misteri berikutnya hanya di Cerita Pasir.